Halo semua, selamat datang di Jijolog. Saya harap kamu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan saya harap kamu yang menonton video ini selalu diberikan keberlimpahan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kita langsung saja. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa ada orang yang tampaknya melesat begitu cepat menuju kekayaan, sementara sebagian besar orang lain berjalan di tempat, bahkan setelah bertahun-tahun bekerja keras? Apakah mereka hanya beruntung, atau sebenarnya ada jalur tersembunyi yang mereka temukan? Pertanyaan ini seringkali menghantui kita, karena kenyataannya dunia memang tidak sepenuhnya adil. Ada orang yang seolah sudah disiapkan jalan tol menuju sukses finansial, sementara sebagian lain harus menempuh jalan berliku penuh rintangan. Tapi mari kita pikirkan dengan jernih. Mungkinkah sebenarnya ada sebuah pola, sebuah jalur tercepat yang bisa dipelajari siapa saja, jika tahu caranya? Bayangkan seseorang yang memulai dari nol, tanpa warisan besar, tanpa koneksi istimewa. Namun dalam waktu singkat hidupnya berubah drastis. Kisah seperti ini nyata adanya, dan bukan sekedar dongeng motivasi. Banyak miliarder muda, pebisnis atau investor sukses yang awalnya hanyalah orang biasa. Apa rahasia mereka? Apakah kerja keras semata? Tentu tidak sesederhana itu. Kerja keras memang penting, tetapi tanpa arah yang tepat, kerja keras bisa jadi sekedar memutar di tempat. Disinilah letak kejutannya. Jalur tercepat menuju kaya ternyata bukan sekedar bekerja keras, melainkan bekerja cerdas dengan memahami prinsip-prinsip kekayaan yang jarang diajarkan di sekolah. Dan malam ini saya akan mengajak Anda membongkar jalur itu satu persatu. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk melihat peta rahasia yang bisa mengubah arah hidup finansial Anda, jika saja Anda berani melangkah? Jika kita bicara soal menjadi kaya, pikiran banyak orang langsung terjebak pada satu kata, yaitu kerja keras. Dan memang, sejak kecil kita sudah dijejali dengan narasi bahwa kerja keras adalah kunci kesuksesan. Bangun pagi lebih cepat, pulang lebih malam, lembur lebih lama, maka uang akan mengalir. Tetapi apakah benar begitu kenyataannya? Mari kita uji logika sederhana ini. Jika kerja keras adalah satu-satunya faktor, seharusnya petani yang bekerja dari fajar hingga senja, atau buruh pabrik yang menghabiskan lebih dari 8 jam sehari di jalur produksi, adalah orang-orang terkaya di dunia. Namun faktanya tidak demikian. Mereka adalah orang yang paling banyak bekerja keras secara fisik, namun justru paling sedikit menikmati hasil jerih payah mereka. Mengapa bisa begitu? Karena rahasia terbesar dalam kekayaan bukan sekedar pada jumlah energi yang dicurahkan, melainkan pada arah energi itu dialirkan. Sama seperti seseorang yang berlari di treadmill. Ia bisa berlari kencang, berkeringat, bahkan kehabisan napas. Namun ujung-ujungnya dia tetap berada di tempat yang sama. Bandingkan dengan seseorang yang berjalan santai, tetapi di atas jalur yang benar. Dia akan benar-benar sampai ke tujuan. Inilah yang membedakan antara kerja keras yang hanya menguras energi dengan kerja cerdas yang menciptakan hasil nyata. Dan disinilah kita perlu bicara tentang konsep leverage. Leverage adalah daya ungkit, cara memperbesar hasil tanpa harus menambah usaha secara linear. Coba bayangkan seorang tukang kayu yang ingin mengangkat batu besar. Dengan tangannya saja, dia bisa mencoba berkali-kali, mengerahkan seluruh tenaganya, namun batu itu tetap tidak bergerak. Tetapi jika dia menggunakan sebuah balok panjang sebagai tuas, ia hanya butuh sedikit tenaga untuk menggeser batu yang beratnya berlipat-lipat kali tenaga tubuhnya. Begitu pula dengan kekayaan. Orang yang cepat kaya biasanya bukan mereka yang bekerja lebih keras dibanding orang lain, tetapi mereka yang tahu cara menggunakan leverage. Entah itu leverage uang, leverage jaringan, leverage teknologi, atau leverage pengetahuan. Mari kita lihat contoh nyata. Seorang karyawan biasa yang menabung dari gaji bulanannya mungkin bisa mengumpulkan 1 atau 2 juta per bulan. Dalam setahun, tabungannya bisa belasan juta. Dan jika konsisten bertahun-tahun, dia mungkin bisa mencapai ratusan juta. Tetapi bandingkan dengan seseorang yang menggunakan modal 50 juta untuk memulai bisnis sederhana, kemudian memanfaatkan pemasaran online.
Jika bisnis itu bisa menghasilkan laba bersih 10 juta per bulan, maka dalam waktu setahun ia sudah melampaui tabungan karyawan tadi berkali-kali lipat. Disinilah jalur cepat itu mulai terlihat. Namun bukan berarti setiap orang harus langsung terjun ke bisnis. Jalur tercepat menuju kaya bukanlah satu jalan tunggal, melainkan sebuah peta dengan beberapa rute yang bisa dipilih. Tergantung bagaimana seseorang menggunakan kekuatan leverage-nya. Ada orang yang menggunakan jaringan, ada yang mengandalkan ide kreatif, ada yang memanfaatkan momentum tren, dan ada pula yang memanfaatkan teknologi. Yang membedakan adalah kecepatan mereka membaca peluang, serta keberanian untuk mengambil langkah ketika orang lain masih sibuk menimbang-nimbang. Mari kita ambil studi kasus lain, yaitu dunia investasi. Seorang investor yang memahami konsep compounding atau bunga berbunga bisa mengubah modal kecil menjadi harta besar dalam kurun waktu tertentu. Albert Einstein bahkan menyebut compounding sebagai keajaiban dunia ke-8. Tetapi apakah semua orang bisa melakukannya? Tidak juga. Kebanyakan orang tergoda untuk mengambil keuntungan cepat tanpa perhitungan matang. Mereka membeli saham atau kripto karena ikut-ikutan, bukan karena paham. Hasilnya ya kerugian. Sedangkan mereka yang benar-benar paham, yang tahu kapan harus masuk dan kapan harus keluar, bisa melipat gandakan kekayaan dalam waktu relatif singkat. Sekali lagi, bukan semata kerja keras, tetapi kerja cerdas yang dilengkapi pengetahuan dan disiplin. Sekarang mari kita gunakan sedikit analogi psikologis. Hidup ini ibarat permainan catur. Seorang amatir mungkin hanya fokus pada pion yang ada di depannya, mencoba melindungi bidak satu persatu. Ia bermain reaktif, menunggu langkah lawan, lalu mencoba bertahan. Tetapi seorang grandmaster memiliki visi jauh ke depan. Ia bisa melihat 3, 5, bahkan 10 langkah ke depan. Ia tidak bermain untuk sekedar bertahan hidup, melainkan untuk memenangkan permainan. Begitulah cara orang kaya bergerak dalam kehidupan finansialnya. Mereka melihat peluang di balik tren. Mereka mengantisipasi arah perubahan pasar dan mereka berani mengambil langkah ketika kebanyakan orang masih sibuk menghitung resiko. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita yang masih berada di awal jalan ini menemukan jalur tercepat menuju kaya? Apakah kita harus langsung terjun ke bisnis besar? Apakah harus berinvestasi dengan modal besar? Tidak selalu. Jalur tercepat seringkali dimulai dari kesadaran sederhana, yaitu berhenti menukar waktu dengan uang secara linier. Artinya, jangan hanya bergantung pada gaji bulanan. Mengapa? Karena waktu kita terbatas, dan jika penghasilan hanya bergantung pada jam kerja, maka secara matematis kekayaan kita juga terbatas. Cobalah tanyakan pada diri sendiri, berapa lama Anda bisa bekerja dalam sehari? 8 jam, 10 jam, 12 jam. Bahkan jika Anda sanggup bekerja 20 jam sehari, tetap ada batas biologis. Tetapi orang kaya tidak bergantung pada jam kerjanya. Mereka menciptakan sistem yang bekerja meskipun mereka tidur. Itulah sebabnya bisnis, investasi, royalti, atau aset digital bisa disebut sebagai jalur cepat, karena ia bekerja sepanjang waktu, bahkan ketika pemiliknya tidak bekerja. Sekarang mari kita analisis lebih dalam. Jika jalur cepat kaya adalah tentang sistem, leverage, dan berhenti menukar waktu dengan uang, maka langkah awal yang paling logis adalah bertanya, aset apa yang bisa saya bangun atau saya miliki, yang bisa bekerja untuk saya? Apakah itu bisnis online, properti yang disewakan, portofolio saham, atau bahkan konten digital di platform seperti YouTube? Setiap orang punya jawabannya masing-masing, tergantung potensi, minat, dan sumber daya yang ada. Tetapi intinya sama, jalur tercepat bukan soal seberapa banyak tenaga yang kita keluarkan, melainkan seberapa pintar kita menempatkan tenaga, waktu, dan modal di jalur yang tepat. Jika kita sudah menyadari bahwa jalur tercepat menuju kaya adalah berhenti menukar waktu dengan uang, maka pertanyaan berikutnya adalah jalur apa saja yang bisa dipilih untuk membangun kekayaan. Ada beberapa rute besar yang terbukti efektif, yaitu jalur bisnis, jalur investasi, jalur teknologi, dan jalur tren digital. Masing-masing punya karakteristik, resiko, dan kecepatan pertumbuhan yang berbeda. Tetapi ada satu kesamaan,
Semuanya melibatkan sistem yang bekerja di luar tenaga kita secara langsung. Mari kita mulai dari jalur bisnis. Sejarah telah mencatat sebagian besar orang terkaya di dunia adalah pebisnis, bukan karyawan. Bahkan jika mereka memulai dari posisi karyawan, ujungnya tetap ke bisnis. Mengapa demikian? Karena bisnis adalah alat paling kuat untuk menciptakan leverage. Bayangkan seorang penjual makanan di pinggir jalan. Jika dia memasak sendiri, melayani sendiri, dan mencuci piring sendiri, maka penghasilannya terbatas pada berapa banyak porsi yang bisa dia layani seorang diri. Tetapi jika dia membuka warung dengan 3 pegawai, penghasilannya bisa naik berlipat, sementara tenaga yang dia keluarkan relatif sama. Dan jika dia berani membuka cabang atau membuat sistem franchise, ia bisa menggandakan skala usahanya tanpa harus hadir di setiap lokasi. Inilah leverage nyata dalam bisnis, yaitu sistem dan orang lain bekerja untuk kita. Namun tidak semua bisnis otomatis menjadi jalur cepat menuju kaya. Banyak orang gagal karena terjebak pada pola bisnis yang salah. Bisnis yang tetap mengikat mereka pada waktu. Contohnya seorang fotografer yang membuka jasa foto sendiri. Jika ia tidak bekerja, tidak ada pemasukan. Tetapi fotografer yang cerdas akan menjual preset, kursus online, atau membuka studio dengan fotografer lain sebagai tenaga kerja. Bedanya terletak pada apakah bisnis itu bisa jalan sendiri atau tidak. Bisnis yang tidak bisa berjalan tanpa pemilik hanyalah pekerjaan terselubung dengan nama lain. Sedangkan bisnis sejati adalah sistem yang bisa tumbuh meskipun pemiliknya tidur. Lalu bagaimana dengan investasi? Inilah jalur yang sering dianggap misterius, tetapi sebenarnya sangat logis. Investasi adalah cara mempekerjakan uang agar bekerja untuk kita. Jika bisnis menggunakan tenaga orang lain sebagai leverage, maka investasi menggunakan modal sebagai leverage. Ambil contoh sederhana, seseorang membeli rumah seharga 300 juta rupiah, lalu menyewakannya 30 juta per tahun. Dalam 10 tahun, dia sudah balik modal, dan asetnya tetap ada, bahkan biasanya harganya naik 2 kali lipat. Inilah mengapa properti disebut aset kekayaan klasik. Namun tentu tidak semua orang punya modal besar untuk langsung masuk ke properti. Maka alternatif lain adalah saham, obligasi, reksadana, hingga aset digital. Mari kita bayangkan seorang anak muda berusia 22 tahun dengan modal 10 juta rupiah. Jika ia menaruhnya di bank dengan bunga 2% per tahun, hasilnya tidak seberapa. Tetapi jika dia berinvestasi di portofolio yang rata-rata tumbuh 12% per tahun, maka dalam 30 tahun uang itu bisa berkembang menjadi lebih dari 300 juta. Hanya karena efek compounding. Dan jika ia menambah investasi rutin setiap bulan, hasilnya bisa miliaran. Yang membedakan hanyalah apakah ia memilih jalur cepat dengan memahami compounding atau jalur lambat dengan sekedar menabung di tabungan biasa. Sekarang mari kita geser ke jalur teknologi. Dunia sudah berubah drastis. Dulu untuk membuka bisnis besar, orang perlu modal miliaran dan jaringan luas. Kini dengan sebuah laptop dan koneksi internet, seseorang bisa membangun kerajaan bisnis digital yang nilainya triliunan. Contohnya startup seperti Gojek, Tokopedia, atau Bukalapak. Mereka lahir dari ide sederhana, bagaimana teknologi bisa mempermudah aktivitas sehari-hari. Tetapi lihat bagaimana ide sederhana itu dengan leverage teknologi bisa berkembang menjadi perusahaan raksasa. Tentu tidak semua orang bisa membuat unicorn, tetapi peluang dalam teknologi tidak pernah sekecil sekarang. Menjadi konten kreator, membangun toko online, membuat aplikasi, atau bahkan sekedar menjual produk dengan sistem dropship, semuanya adalah jalur yang bisa ditempuh tanpa modal besar. Yang dibutuhkan adalah kreativitas, konsistensi, dan kemampuan membaca tren. Dan bicara soal tren, jalur digital modern menawarkan salah satu jalur tercepat menuju kekayaan, yaitu monetisasi audiens. Di era ini, perhatian manusia adalah mata uang baru. Siapa yang mampu menguasai perhatian banyak orang, ia bisa mengubahnya menjadi kekayaan dalam berbagai bentuk. Iklan, sponsorship, produk, kursus, hingga aset digital. Lihat saja para YouTuber besar, influencer Instagram, atau streamer Twitch.
Mereka bisa menghasilkan ratusan juta hingga miliaran per bulan, hanya karena berhasil membangun audiens yang loyal. Sekali lagi, ini bukan sekedar kerja keras, tetapi kerja cerdas dengan memanfaatkan sistem platform digital. Namun mari kita berhenti sejenak dan bertanya, jika jalur-jalur ini begitu jelas, mengapa tidak semua orang bisa cepat kaya? Jawabannya sederhana, karena sebagian besar orang masih terjebak pada pola pikir lama. Mereka menganggap aman berarti gaji tetap, meskipun nilainya kecil. Mereka takut mengambil resiko, meskipun resiko terbesar justru ada pada tidak melakukan apa-apa. Mereka lebih nyaman berjalan di jalan sempit yang penuh macet, daripada berani masuk ke jalan tol yang lebih sepi tetapi menuntut biaya masuk. Ada sebuah penelitian menarik dari Harvard Business School yang membandingkan pengusaha sukses dengan mereka yang gagal. Hasilnya menunjukkan perbedaan utama bukan pada ide atau modal, melainkan pada kecepatan mengambil keputusan. Orang sukses tidak menunggu semua keadaan sempurna. Mereka melangkah dengan informasi yang cukup, lalu menyesuaikan di jalan. Sementara orang gagal menunggu kepastian yang pada akhirnya tidak pernah datang. Artinya, jalur tercepat menuju kaya bukan hanya soal tahu jalurnya, tetapi juga berani melangkah di jalur itu sebelum orang lain berebut masuk. Mari kita pakai analogi lain. Bayangkan ada sebuah kereta ekspres menuju kota emas. Tiketnya terbatas, kursinya cepat habis. Orang yang menunggu kepastian cuaca cerah, makanan enak, dan kursi yang empuk pada akhirnya tertinggal, sementara mereka yang berani naik meskipun cuaca mendung dan kursinya keras, justru sudah lebih dulu sampai tujuan. Begitulah kenyataannya. Jalur cepat kaya seringkali terlihat menakutkan di awal, tetapi justru itulah alasan mengapa hanya sedikit orang yang berani masuk, dan karena itu hanya sedikit yang berhasil meraih hasil besar. Di titik ini kita mulai melihat pola. Kekayaan bukan soal kerja keras, melainkan tentang leverage. Leverage ada pada bisnis, investasi, teknologi, dan tren digital. Tetapi peta jalur cepat itu baru berguna jika kita berani melangkah di atasnya. Tidak cukup hanya tahu teori, tidak cukup hanya membaca motivasi, melainkan harus mengambil langkah nyata. Dan disinilah psikologi memainkan peran besar. Apakah kita akan tetap bertahan di zona nyaman atau berani masuk ke zona pertumbuhan yang penuh tantangan? Jika kita mengamati dengan jeli, ada satu faktor yang seringkali lebih menentukan daripada modal, pendidikan atau bahkan kesempatan, yaitu pola pikir. Mindset seseorang adalah pondasi dari semua keputusan finansialnya. Itulah sebabnya mengapa banyak orang yang mendapat warisan besar tetap bisa jatuh miskin. Sementara ada orang yang memulai dari nol, bahkan minus, namun akhirnya menjadi sangat kaya. Kuncinya bukan pada berapa banyak yang mereka miliki di awal, tetapi bagaimana mereka memandang uang, resiko, dan peluang. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan retoris. Apakah uang itu alat atau tujuan? Kebanyakan orang memperlakukan uang sebagai tujuan akhir. Kalau saya punya uang banyak, hidup saya akan bahagia. Begitu kira-kira keyakinannya. Tetapi orang kaya sejati tahu, uang hanyalah alat untuk membeli waktu, kebebasan, pengalaman, dan pengaruh. Itulah sebabnya mereka tidak menimbun uang hanya demi menatap angka di rekening, melainkan menggunakannya untuk menciptakan lebih banyak peluang. Jika uang dianggap sebagai tujuan, maka permainan berhenti begitu angka tercapai. Tetapi jika uang dianggap sebagai alat, permainan menjadi tak terbatas, karena alat itu bisa dipakai berulang kali untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Lalu ada aspek lain, yaitu cara pandang terhadap resiko. Orang biasa cenderung melihat resiko sebagai sesuatu yang harus dihindari. Kalau saya gagal, bagaimana? Adalah kalimat yang terus menghantui. Sementara orang kaya melihat resiko sebagai harga tiket menuju peluang. Mereka tahu setiap jalur cepat menuju kekayaan memang memiliki resiko. Tetapi justru karena itulah jalur itu tidak penuh sesak. Sama seperti tol berbayar, ada harga yang harus dibayar, tetapi imbalannya adalah kecepatan. Bukankah lebih beresiko sebenarnya jika kita tidak melakukan apa-apa, tetap berada di jalur lama, dan akhirnya ditinggalkan oleh mereka yang berani melangkah? Sekarang mari kita lihat studi kasus. Jeff Bezos memulai Amazon hanya dari garasi rumahnya.
Ia meninggalkan pekerjaan mapan di Wall Street karena melihat peluang masa depan di e-commerce. Pada saat itu, banyak orang menertawakan idenya. Siapa yang mau belanja buku lewat internet? Begitu komentar mereka. Tetapi Bezos memiliki visi dan berani mengambil resiko yang terlihat konyol di mata orang lain. Hasilnya, kini Amazon menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Dan Bezos pernah menjadi orang terkaya di planet ini. Jika dia memilih aman, bertahan di pekerjaannya, mungkin dia akan nyaman, tetapi tidak akan kaya luar biasa. Contoh lain Elon Musk. Ia menjual perusahaan pertamanya Zip dengan keuntungan besar. Alih-alih berhenti dan hidup santai, ia menginvestasikan hampir seluruh uangnya ke bisnis berisiko tinggi, yaitu PayPal, Tesla, dan SpaceX. Banyak yang meragukan langkahnya, bahkan Tesla sempat hampir bangkrut. Tetapi keberaniannya mengambil resiko besar disertai visi jangka panjang membawanya menjadi salah satu manusia terkaya dalam sejarah modern. Tentu saja kita tidak harus meniru langkah besar mereka secara ekstrim. Namun yang bisa kita ambil adalah pola pikir, yaitu berani mengambil langkah saat orang lain ragu, melihat uang sebagai alat, dan memanfaatkan leverage di jalur yang sedang naik. Sekarang mari kita analisis ke level yang lebih praktis. Jalur cepat menuju kaya bisa diringkas dalam beberapa strategi nyata yang bisa dilakukan siapa saja. Pertama, temukan bidang yang bisa dikalikan atau scalable. Artinya sesuatu yang bisa bertumbuh tanpa harus menambah tenaga atau waktu dalam jumlah yang sama. Contohnya menjual produk digital. Jika Anda menulis sebuah e-book, butuh waktu dan tenaga sekali di awal, tetapi setelah itu buku itu bisa dijual ribuan kali tanpa perlu Anda tulis ulang. Begitu juga dengan kursus online, musik, aplikasi, atau bahkan video YouTube. Produk yang scalable memberi potensi penghasilan tanpa batas. Kedua, manfaatkan sistem orang lain. Ini adalah prinsip franchise, dropship, atau bahkan afiliasi. Anda tidak harus membangun semuanya sendiri dari nol. Terkadang lebih cerdas menggunakan sistem yang sudah ada dan terbukti berhasil. Orang yang cepat kaya biasanya bukan mereka yang selalu menciptakan sesuatu dari nol, melainkan mereka yang pandai memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia. Ketiga, investasikan pada aset yang memberi penghasilan pasif, properti sewa, saham dividen, reksadana, bahkan aset digital yang bisa dimonetisasi adalah contoh nyata. Dengan begitu, Anda membangun mesin uang yang terus bekerja untuk Anda. Semakin banyak mesin uang yang Anda miliki, semakin cepat perjalanan Anda menuju kebebasan finansial. Keempat, bangun jaringan. Mungkin terdengar klise, tetapi jaringan adalah salah satu jalur tercepat menuju kekayaan. Banyak peluang besar tidak diumumkan secara publik. Mereka hanya beredar dalam lingkaran tertentu. Orang kaya tahu betul, satu percakapan dengan orang yang tepat bisa membuka jalan menuju proyek bernilai miliaran. Itulah mengapa mereka rela membayar mahal untuk masuk ke forum, komunitas, atau pertemuan eksklusif. Dan yang kelima, kuasai seni membaca tren. Dunia bergerak cepat. Produk atau bisnis yang laris hari ini bisa mati besok. Tetapi mereka yang mampu membaca tren lebih awal bisa melompat lebih cepat. Ingat fenomena Bitcoin. Mereka yang membeli di awal tahun 2010-an dan berani menyimpannya, kini sudah menjadi jutawan bahkan miliarder. Sama halnya dengan YouTube, TikTok, atau e-commerce. Mereka yang berani masuk lebih awal biasanya memetik buah terbesar. Namun sekali lagi ada jebakan psikologis yang harus diwaspadai, yaitu keserakahan dan ketakutan. Keserakahan membuat orang ingin hasil instan tanpa logika. Ketakutan membuat orang tidak berani melangkah sama sekali. Dua-duanya sama berbahayanya. Orang kaya tahu cara mengendalikan emosi mereka. Mereka tidak panik saat harga saham turun dan tidak terlalu euforia saat harga naik. Mereka bermain jangka panjang sambil tetap tahu kapan harus menekan gas dan kapan harus menginjak rem. Jika kita satukan semua ini, maka jalur tercepat menuju kaya bukanlah mitos. Ia nyata, tetapi hanya terlihat bagi mereka yang punya pola pikir benar, berani mengambil resiko, tahu memanfaatkan leverage, dan konsisten membangun aset. Sayangnya, kebanyakan orang terlalu sibuk mencari jalan pintas instan.
seperti lotre, judi, atau skema cepat kaya, yang ujungnya justru menghancurkan mereka. Jalan tercepat memang ada, tetapi ia bukan jalan pintas. Ia tetap jalan yang membutuhkan usaha, tetapi usaha yang terarah dengan sistem, bukan usaha yang membabi buta. Bayangkan Anda sekarang sedang berdiri di persimpangan. Di depan Anda ada dua jalan. Jalan pertama adalah jalan ramai yang penuh orang, penuh macet tapi aman. Semua orang berjalan pelan dan pada akhirnya hanya sedikit yang sampai tujuan. Jalan kedua adalah jalan tol. Ada biaya masuk, ada keberanian yang dibutuhkan. Jalannya mungkin sepi dan menakutkan. Tetapi jika Anda berani masuk, Anda akan jauh lebih cepat sampai ke kota emas. Pertanyaannya sederhana, jalan mana yang akan Anda pilih? Pada akhirnya, jalur tercepat untuk menjadi kaya bukanlah rahasia gelap yang hanya dimiliki segelintir orang. Jalur itu sebenarnya ada di depan mata kita semua. Hanya saja, kebanyakan orang tidak berani atau tidak sabar untuk melangkah. Kekayaan datang pada mereka yang mampu berpikir strategis, berani mengambil resiko terukur, membangun aset yang scalable, dan konsisten mengelola emosi ketika menghadapi tantangan. Jadi pertanyaan sesungguhnya bukan lagi apakah jalur cepat menuju kaya itu ada, melainkan apakah Anda siap melangkah di jalur itu sekarang. Karena pada akhirnya, keberanian untuk memulai lebih berharga daripada 1000 rencana yang hanya disimpan dalam pikiran. Dan jika pembahasan ini membuka wawasan Anda, saya ingin mengajak Anda untuk terus belajar bersama. Tekan tombol like sebagai tanda dukungan, subscribe agar tidak ketinggalan video penuh insight berikutnya, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar tentang jalur mana yang menurut Anda paling realistis untuk ditempuh saat ini. Bisnis, investasi, teknologi, atau tren digital. Saya ingin membaca komentar Anda, karena setiap orang punya perspektif unik, dan siapa tahu dari diskusi ini lahir peluang baru yang bisa kita kembangkan bersama. Ingat, perjalanan menuju kekayaan tidak harus ditempuh sendirian. Bersama kita bisa belajar lebih cepat, melangkah lebih berani, dan sampai lebih jauh. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.